Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang planaritas dari mata kuliah teori graf. Nah, di sini kelompok 3 terdiri dari Cynthia Dewi, yaitu saya sendiri, selanjutnya oleh Dinda Permatasari, selanjutnya itu Sahila Rawani, dan selanjutnya itu Dea Zanita. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang graf planar. Graf G disebut graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar, sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi-sisi tersebut. Nah, ini ada contoh dari graf planar. Sekarang kita perhatikan. Ada graf lengkap K1, K2, K3, dan K4 merupakan graf planar. K1 dengan simpul 1 yang tidak memiliki tetangga, K2 dengan simpul 2, di mana simpul 1 dan simpul 2 itu bertetangga, K3 dengan 3 buah simpul, di mana simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita perhatikan keempat. Nah, keempat ini memiliki 4 buah simpul yang sisi-sisinya saling berpotongan. Nah, graf planar itu dikatakan graf planar jika sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Sekarang coba kita ambil sisi yang diapit oleh simpul P4 dan P2. Lalu kita keluarkan sedemikian sehingga sisi tersebut tidak lagi berpotongan dengan sisi yang lainnya. Maka graf K4 itu termasuk juga graf planar. Selanjutnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar, karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan, seperti yang telah dijelaskan tadi tentang graf K4. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh lain dari graf planar adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada graf K5 karena ada graf K6 karena simpulnya ada 6, simpulnya dilambangkan oleh P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Kita perhatikan bahwa simpul P5 dengan P2 itu bertetangga, simpul P4 dengan P1 itu bertetangga, sehingga sisi-sisi dari simpul itu tadi berpotongan. Di mana kita ketahui bahwa graf planar itu tidak boleh berpotongan. Nah, sekarang coba kita keluarkan sisi P5 dengan P2 keluar sedemikian sehingga maka sisi yang berpotongan tadi itu tidak berpotongan lagi. Jadi graf K6 ini merupakan graf planar. Nah, selanjutnya ada graf K32. Graf K3,2. Kalau kita perhatikan itu juga berpotongan kan? Di mana graf planar itu tidak boleh berpotongan kalau ingin disebut graf planar. Nah, jadi kita keluarkan sedemikian sehingga sisi-sisi yang berpotongan tersebut menjadi graf baru yang di samping graf K3,2. Selanjutnya. Nah, graf yang bukan graf planar merupakan graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan. Contohnya ada graf G di mana ada sisinya, ada simpulnya ada 6, dilambangkan oleh P1, P2, P3, P4, P5, P6, di mana simpul P1 dengan simpul P4 itu bertetangga, simpul P2 dengan P5 itu bertetangga, simpul P3 dengan P6 itu bertetangga. Jika kita gambar atau kita keluarkan salah satu simpul maupun dua simpulnya, itu masih akan membentuk sisi-sisi yang berpotongan, sehingga graf G ini bukan graf planar. Begitupun graf yang kedua, walaupun kita keluarkan sisi-sisinya atau kita gambar lagi graf itu sisi-sisinya tadi, tetap saja akan ada sisi-sisi dari graf ini yang berpotongan, sehingga graf kedua ini juga bukan merupakan graf planar. Nah, begitupun dengan graf ketiga. Setelah kita gambar ulang, kita keluarkan sisi-sisi yang berpotongan, nyatanya
graf itu tetap memiliki sisi-sisi lain yang berpotongan, sehingga ketiga graf ini bukan merupakan graf planar. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui keplanaran suatu graf, kita harus memahami dua teorema, yaitu teorema kurva Jordan dan teorema Kuratowski. Yang pertama ada teorema kurva Jordan. Jika J adalah kurva Jordan pada bidang, maka bagian dari bidang yang tertutup oleh J disebut interior J dan dilambangkan dengan in J. Dikecualikan untuk in J titik-titik yang benar-benar berada di J. Demikian pula bagian dari bidang yang terletak di luar J itu disebut sebagai exterior J dan dilambangkan dengan XJ. Baik, di sini ada gambar dari teorema kurva Jordan, di mana ini merupakan kurva tertutup, di dalamnya ada interior J, dan di luar itu disebut sebagai exterior J. Selanjutnya, teorema kurva Jordan. Kenapa aku baca? Ntar, Roin. Potong ya, Din. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. C1 bukan merupakan kurva Jordan karena sisinya berpotongan. Begitupun C2 bukan merupakan kurva Jordan karena titik asal dan titik akhirnya tidak bertemu atau terputus. Satu-satunya yang merupakan kurva Jordan adalah C3 karena sisinya tidak ada yang berpotongan dan titik asal dan akhirnya bertemu. Nah, sebuah kurva Jordan pada bidang adalah kurva kontinu yang tidak memotong dirinya sendiri dengan asal dan akhirnya bertemu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema selanjutnya, yaitu teorema Kuratowski. Jadi untuk mengecek keplanaran suatu graf, selain kurva Jordan tadi, ada teorema Kuratowski. Nah, teorema Kuratowski ini adalah sebuah graf dikatakan tidak planar jika dan hanya jika ia memuat semua subgraf homomorfik K3,3 atau K5. Adapun sifat dari graf Kuratowski ini, yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kemudian, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, di sini ada contoh dari graf Kuratowski. Graf Kuratowski ini ada dua. Yang pertama itu untuk graf Kuratowski pertama itu yang K5, digambarkan dengan gambar A ini, yaitu memiliki simpul 5. Lalu untuk graf Kuratowski bentuk kedua, yaitu K3,3, yaitu memiliki simpul 6 dan sisi 9. Salah satu contohnya itu ada gambar B dan C. Selanjutnya, graf bidang atau pajangan G adalah graf planar G yang digambarkan pada bidang datar. Sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik akhir sisi tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi, graf bidang pasti graf planar, tapi graf planar belum tentu graf bidang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari graf bidang. Nah, ini ada contoh dari graf bidang yang pertama, yaitu ada pada gambar pertama yaitu graf B, di mana awalnya graf B itu merupakan graf yang berpotongan. Nah, kita gambarkan kembali sehingga gambarnya menjadi seperti yang ada pada di presentasi. Kemudian selanjutnya ada juga graf bidang seperti pada gambar yang graf C. Next.
Nah, untuk gambar yang ini bukan merupakan graf bidang. Mengapa bukan graf bidang? Coba kita perhatikan. Di situ ada suatu graf yang terdiri dari 5 simpul. Nah, graf itu apabila kita gambarkan kembali, di mana kita tarik sisi-sisinya keluar, maka masih akan tetap berpotongan, sehingga dia bukan merupakan suatu graf bidang. Next. Nah, di sini ada contoh dari beberapa graf, yaitu mulai dari graf 1, graf 2, graf 3, graf 4, dan graf 5. Perhatikan, graf 1, graf 2, graf 3, dan graf 4, serta graf 5 itu merupakan graf bidang. Tetapi perhatikan lagi, graf 1 dan graf 4 itu bukan merupakan graf planar. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau penyampaian kami yang masih kurang ataupun salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.